Iya Ran, si Patin sama si Andika udah datang belum? Ya apa kayaknya mereka mau datang bentar lagi deh. Oh iya, kalau gitu aku coba chat mereka ya, supaya kapan mereka datangnya. Itu kayaknya mereka deh, bentar ya aku bukain gini dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Andika mana? Gak tahu tadi Andika bilangin nyusul ya. Oh lah, Bawa oke motor deh. sendiri. Oke, Ya. masuk dulu aja. Assalamualaikum. Udah pada ngumpul kok. Iya. Sorry ya, hujan tadi soalnya. Oh, iya. Buka aja gak sih maskernya guys? Kita kan udah di rumah juga. Iya, Oh, nggak bener. apa-apa. Kan ini Boleh, juga berjaga jarak. Iya, nggak apa-apa, lepas aja. Juga di rumah. Aku buka ya. Buka ya, buka aja. Hujan. Ya. Ya guys, kita kan mau bikin laporan nih ya. Kemarin kita habis praktikum, Iya. es krim sama posio, gitu ya kan ya. Iya. Terus kalian udah dapat belum pembahasannya? Aku Pembahasan sih belum. Itu Iya. disuruh pakai citasi loh. Ini susah banget sumpah itu referensinya. easy, man. Soal yang mereka ya guys ya. Ya kan jurnal banyak. Iya, jurnal banyak loh. Tinggal cari di Google Scholar atau Mendeley aja. Aku udah dua-duanya tahu, tapi Aku udah nyari kemana-mana gak nemu. Iya, kebiasaan itu kan bahasa Inggris deh jurnal. Nah, iya. Tinggal translate aja kalau bisa. ya udah deh kalau gitu pusing kita refreshing dulu dulu. lah. Scroll Aku pengen TikTok dulu. scroll TikTok dulu deh. Halo, kalian males nih? Aduh ini apa sih ya Allah. Iya kita juga ada tugas tos kan? Iya. Oh iya ya Langsung ampun. nyari tanaman tuh, kan dua. Iya ya Allah. Pasti enak banget sama ini mau liburan tapi kok ya. Iya ya Allah. Dan menyusahkan kalian. Liburan, masih ada tugas. Aduh, curhat ya Bapak Patinnya, sabar ya Bapak Patinnya. Udah, mari kita scroll TikTok. Iya guys, tahu nggak sih kalian kalau misalnya motong bawang itu kan air apa namanya biasanya air matanya keluar gitu kan karena perih itu kalian tahu nggak kenapa? Oh iya Ran, aku juga pernah denger itu, tapi aku kayak lupa gitu deh, itu kenapa? Oke, jadi di video ini tuh dijelasin kan. Jadi itu apa namanya waktu kita motong bawang, jadi tuh bawangnya tuh mengeluarkan asam sulfanik. Nah, asam sulfanik itu berinteraksi nih sama enzim. Nah, terus terbentuklah propetial S oksida. Nah, atau disebut bahan iritan. Nah, lalu ketika propanetial S oksidanya itu terkena permukaan mata itu menjadi asam sulfat tuh. Nah, habis itu syaraf mata kita itu kan melakukan pertahanan dengan mengeluarkan air mata. Habis itu makanya waktu kita memotong bawang itu apa namanya mata kita itu menjadi perih kayak gitu karena bawangnya itu mengandung iritan. Jadi kayak gitu. Jadi normal aja kalau kalian motong bawang terus habis itu air matanya tuh keluar kayak gitu. Itu guys penjelasannya. Menarik juga ya Ran yang tadi kamu ngomong itu. Kira-kira manfaatnya selain itu apa ya Fatin? Oh iya, aku inget tuh. Saudaraku tuh kan mau diet. Nah, dia tuh pakai bawang merah tuh buat dietnya. Nah, itu mungkin salah satu manfaat dari bawang merah itu. Nah iya tuh Tin, barusan aku baca nih di jurnal bahwa bawang merah mentah bisa dikonsumsi dalam rangka menjalani terapi menggunakan makanan, terutama oleh orang yang menderita penyakit degeneratif seperti penyakit akibat adanya gangguan kardiovaskular, hipertensi, stroke, gangguan fungsi ginjal, diabetes mellitus, kanker, dan obesitas. Nah, salah satunya tadi itu obesitas karena kandungan zat gizi dalam umbi bawang dapat membantu sistem peredaran darah dan sistem pencernaan tubuh. Hal ini memungkinkan organ-organ dan jaringan tubuh dapat berfungsi dengan baik. Bentar deh. Ini aku ada nemu dari jurnal juga. Nah, senyawa aktif dalam umbi bawang merah turut berperan dalam menetralkan zat-zat toksik yang berbahaya dan membantu mengeluarkannya dari dalam tubuh. Dalam hal ini, manfaat yang cukup penting dari umbi bawang merah adalah peranannya sebagai antioksidan alami yang mampu menekan efek karsiogenik dari senyawa radikal bebas. Nah, ini dikutip dari Kuswardi 2016 gitu.
Oh iya teman-teman, waktu aku di SMF dulu, aku tuh pernah ngajarin tentang bawang putih. Nah, itu tuh dari zaman dahulu. Jadi tanaman bawang merah atau bawang putih itu merupakan salah satu komoditas sayuran dataran rendah. Nah, berasal dari Syria dan telah dibudidayakan sejak tahun 5.000 tahun yang lalu. Nah, sejarahnya itu bermula dari sejarah bunga Mesir, bangsa Mesir yang pada masa dinasti pertama dan kedua mereka yang melukiskan bawang merah pada patung-patung peninggalan mereka. Nah, tanaman bawang merah diperkirakan berasal dari kawasan Asia loh. Nah, kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan mengembangkan dan pembudidayaan yang serius. Bawang merah telah menjadi salah satu tanaman komersial di berbagai negara. Nah, negara Indonesia ini sudah termasuk ke dalam negara yang penghasil bawang merah terbanyak. Nah, yang paling banyak itu ada di kota Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Solo, dan maksud juga dong Yogyakarta. Nah, selain itu, penyakit-penyakit degeneratif menurut Pusada Bali, bawang putih juga dapat berfungsi untuk penyakit pusing. Kayak kita nih yang sering ngerjain laporan gitu kan, cocok lah gitu kalau kita mengkonsumsi bawang merah. Iya. Nah, itu ya teman-teman. Iya. Nah, selain penyakit degeneratif kata darah tadi, menurut Usada Bali di jurnal, bawang merah juga dapat berfungsi untuk penyakit. Ada banyak nih, ada pusing, ada bisul, batuk, batuk kering, batuk sesak, disentri, sembelit, susah tidur, dan pilek. Nah, makanya kalian nih, mesti orang Jawa mungkin pernah dengar dari nenek moyang atau apa, itu kalau misalkan flu, suruh di badannya dilumuri sama bawang merah. Nah, gitu. Oh iya Rana, ternyata yang diomongin Fatin itu ternyata bener ya. Iya bener, aku juga pernah dengar juga dari nenek aku kayak gitu. Nah, ini di jurnal juga nemu lagi nih penyakit-penyakit yang telah berhasil terapi oleh bawang merah. Nih, ada juga penyakit-penyakit itu ada hipertensi, ada diabetes mellitus, ada lagi sembelit, terus juga obesitas, eksim, luka memar, radang anak telinga, kanker, impotensi, daya tahan tubuh lemah, dan rambut rontok. Nah, banyak juga kan ternyata yang bisa diatasi oleh bawang merah. Jadi si bawang merah ini emang banyak banget kan manfaatnya. Selain buat bumbu dapur, buat obat juga bisa. Tapi guys, selain itu kita juga harus tahu morfologi terkait bawang merah tersebut. Nah, siapa tahu kalian belum mengenali tumbuhan bawang merah itu kan. Kayak apa, soalnya kan bawang merah sama bawang putih hampir sama tuh. Biar kita nggak belajar setengah-setengah, barusan aku nemuin dari jurnal. Iya guys, untuk memastikannya, aku ada satu aplikasi namanya Planet. Dia itu kayak bisa nge-scan gitu loh, cuma kita foto, terus kita bisa ngelihat kayak morfologinya, apa segala macamnya. Berhubung kita tadi ngebahas bawang, kalian mau nggak? Kamu ada bawang nggak? Oh iya ada, aku ambil dulu ya. Ini bawangnya, yuk kita identifikasi pakai aplikasi yang Dara maksud tadi. Ngomong-ngomong, kita bahas bawang, ini aku kepikiran ke kayu manis. Kira-kira kayu manis itu gimana sih? Oh iya Andika, aku barusan nemu jurnal tentang morfologi kayu manis yang kamu bilang tadi itu loh. Nah, getahnya kayu manis itu berwarna keputihan dan kuning muda. Bagian yang paling sering digunakan adalah bagian dalam kulit kayu manis itu loh Rana.
Dan daun kayu manis tunggal berbentuk lanset, ujung dan pangkal runcing. Tepi ratanya itu panjangnya itu bisa sampai 4 sampai 14 cm. Nah, untuk lebarnya itu bisa 1 sampai 6 cm. Nah, untuk pertualangan daun melengkung berbau harum ketika diremas. Warna daun ketika muda merah pucat. Dan setelah daunnya udah mulai tua dan itu sudah mulai berubah menjadi warna hijau. Nah, itu jadi untuk bunga berbentuk mawar, tumbuh di ketiak daun, berambut halus. Nah, tangkai panjangnya itu panjangnya bisa sampai 4 sampai 12 mm. Benang sari dengan kelenjar di tengah tangkai sari, mahkota panjangnya itu bisa sampai 4 sampai 5 mm dan berwarna kuning. Jenis buahnya itu berupa buah buni dengan panjang kurang lebih 1 cm. Ketika masih muda berwarna hijau dan setelah tua menjadi berwarna hitam loh Rama. Bijinya itu kecil-kecil, bulat telur, masih muda berwarna hijau. Nah, kalau udah tua itu berwarna hitam. Nah, akar pohonnya itu tunggang dan berwarna coklat. Untuk anatomi kayu manis itu berdasarkan jurnal sifat mikroskopiknya itu tekstur kayu manis termasuk ke dalam tekstur halus, kayu manisnya lurus dan sebagian agak bergelombang. Nah, kayu manisnya dalam keadaan basah, baik pada kayu gubal, terasnya berwarna putih, kekuningan, namun lama-kelamaan warna ini akan berubah menjadi krem, agak krem gitu. Nah, pada bagian kayu gubalnya itu tuh sedangkan kayu terasnya berubah menjadi coklat tua. Meskipun demikian, warna ini akan berbeda-beda pada umur pohon yang berbeda. Kalau semakin tua, maka warna kayunya pun semakin gelap, kayak gitu. Nah, ini di jurnal juga nemu nih kayu manis. Nah, kayu manis itu mengandung senyawa kimia berupa fenol, terpenoid, dan saponin yang merupakan sumber antioksidan. Selain itu, kayu manis juga diketahui sebagai salah satu tanaman yang mengandung senyawa sinamaldehid yang memiliki aktivitas tabir surya. Nah, selain itu juga sinamaldehid itu merupakan senyawa turunan aldehid yang juga termasuk ke dalam golongan senyawa polifenolat yang memiliki sifat antioksidan dan tabir surya yang bertanggung jawab untuk menghambat aktivitas radikal bebas. Nah, kandungan sinamaldehid ini yang cukup tinggi di dalam tanaman kayu manis itu menjadikan tanaman ini sering digunakan dan dapat berfungsi sebagai kayu manis dan merupakan rempah-rempah dalam bentuk kulit kayu yang biasa dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai penambah cita rasa, masakan tumbuhan kayu manis dikenal memiliki berbagai khasiat, diantaranya sebagai anti cacing, anti diare, mengobati demam, dan berperan sebagai antiseptik. Dan diteliti sebagai bahan aktif pembuatan sediaan tabir surya dan sediaan antioksidan alami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sekar et al. Pada tahun 2012 menyatakan bahwa ekstrak kulit batang kayu manis merupakan salah satu tanaman Indonesia yang memiliki aktivitas tabir surya. Selain itu, menurut penelitian tersebut, ekstrak kulit batang kayu manis juga memiliki aktivitas antioksidan. Barusan tadi itu kan Dara udah ngidentifikasi bawang merah pakai aplikasi Planet kan. Nah, sekarang itu gimana kalau kita identifikasi kayu manis pakai aplikasi lain? Aku punya yang namanya PlantSnap. Nah, coba yuk kita nanti habis ini coba mengidentifikasi kayu manisnya pakai aplikasi tersebut. Oh, jadi gitu ya. Jadi kita bisa tahu ya manfaat dari bawang, kayu manis, ya kan, morfologinya. Apalagi tadi? Anatominya juga itu. Iya, kita jadi tahu aplikasinya juga, ya kan. Membantu kita dalam mencari apa itu morfologinya. Biar cepat ya. Iya, ternyata aplikasinya juga bermanfaat banget ya. Bener banget, mudah dan akurat kalau dicari. Yes. Alright. Endorse ya. Iya kali endorse. Kita tidak jual aja. Aku masuk deh. Nah, yaudah mari kita lanjutkan laporan praktikum kita lagi ya, Bes. Ya. Healingnya sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan tugas-tugas yang sangat banyak ini. Aduh, Makasih Kak. Semangat kok terima gak kasih sih? Makanya kita lanjutin. Lanjutin laporannya. Oke. Turu deh. Turu.